Shalom teman-teman semuanya. Bersyukur malam ini kita tetap terkoneksi dalam program Suplemen Jiwa. 1 minggu telah kita lalui. Bersyukur penyertaan Tuhan itu sempurna sehingga kita bisa berkata Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita malam ini, saudara. Kita datang sama Tuhan, kita mau berdoa malam ini. Bapak, terima kasih saya boleh melalui 1 minggu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu, atas berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan hingga malam ini. Ampun setiap dosa pelanggaran kami lakukan dan layakkan kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Urapi ya Bapa sehingga program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, penuhi kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, ku sembah Kau, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa,
Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Mau sembah Tuhan, ku mau berkata kau baik Tuhan, bahwasanya Tuh selama-lamanya kasih setiamu tak pernah pergi dariku Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap berkata kau baik Tuhan, selama-lamanya bagiku. Kau yang termanis dalam hidupku, ku menyembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau yang ku sembah. Ya Kau baik bagiku, tak pernah Kau tinggalkanku Tuhan. Ya lama-lama, ya lama-lama, ya lama-lama. Hatiku bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Hatiku bersyukur pada besar Tuhan. Kau mulia, Kau agung, Kau perkasa. Kaulah perisai bagiku, tempat perlindungan bagiku. Kau Allah yang hidup Tuhan. Ya la 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 la. Bicara ya Tuhan. Kami akan melanjutkan pembahasan dalam Mazmur pasal 4 ayat 4 sampai 5 malam ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Roh Kudus mengurapi kami dan hikmat-Mu sehingga setiap perkataan kami boleh paham dengan bahasa yang sangat mudah dan kami boleh tepat melakukan seperti yang Kau kehendaki dengan kami. Demi nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu telah membagikan link ini ke media sosial Bapak Ibu, baik Facebook, mungkin media sosial yang lain, baik WA, ataupun Instagram, ataupun YouTube saudara-saudara. Terima kasih atas setiap respon, komentar, bahkan pokok-pokok doa yang Bapak Ibu bagikan bagi kami, supaya kami bisa mendoakan, baik via live chat, ataupun di kolom komentar, ataupun di WA admin yang tersedia saudara. Dan terima kasih juga berkat-berkat yang Bapak Ibu sudah taburkan bagi pelayanan digital ministry GKDW. Jika kita percaya, setiap rupiah yang Kau taburkan membawa kemenangan bagi jiwa-jiwa untuk nama Tuhan. Kita akan lanjutkan pada Mazmur pasal 4, ayat 4 sampai 5. Perikop masih doa pada malam hari, saudara. Kita sudah mengulas apa itu doa malam hari, ya. Kita sudah mengulas bagaimana Daud berseru dan punya kepercayaan bahwa Tuhan yang membenarkan dia. Kita akhirnya tahu kenapa Absalom dan pasukannya mengejar Daud dan mengkudeta Daud. Ternyata ada fitnahan yang ditimpakan kepada Daud sehingga Daud ingin ditangkap dan digulingkan, dan digandeng posisi sebagai seorang raja oleh Absalom. Sehingga dia berkata bahwa, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Di kehormatan Daud dihancurkan karena dia difitnah, ya, dia nilai nama baik Daud dihancurkan oleh Absalom. Dan Alkitab katakan, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan?
ya, ada dusta yang diberikan Absalom dan pasukannya kepada Daud, saudara. Nah, pada ayat 4 kita baca malam ini, dilanjutkan berkata demikian, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Kalimat ketahuilah, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira ketika saudara mendengar ada kalimat ketahuilah, apa yang dalam benak saudara saat ini? Ketahuilah, ya ada yang pernah kita ulas sebelumnya, yaitu akuilah. Saudara. Maknanya adalah kenalilah dengan sungguh-sungguh, camkanlah, insaflah, sadarlah, perhatikan baik-baik. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang menggugah seseorang, ya, dari yang mungkin nggak sadar. Ketika ini diucapkan, orang itu terpana, fokusnya kepada perkataan Daud, saudara, sehingga orang-orang menyediakan telinganya kepada Daud, saudara. Makanya Daud berkata, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya. Dia sedang memperkatakan imannya, dia sedang memperkatakan perkataan positif yang Daud berikan kepada orang-orang yang kita bahas pada ayat ketiga tentang hai orang-orang, kepada lawan-lawan Daud, kepada pasukan-pasukan laskar-laskar, para pemfitnah, pembohong yang mencoba teror kepada Daud, saudara. Ketahuilah, kata Daud. Berarti ada statement yang keluar dari Daud supaya orang-orang yang mendengarkan perkataan Daud ini menyediakan telinga supaya mereka mendengar, mereka mengakui, mereka sungguh-sungguh mencamkan, mereka insaf dari perkataan Daud, dan mereka sadar untuk memperhatikan perkataan Daud dengan baik-baik. Apa perkataan Daud? Bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Dan Tuhan mendengarkan apabila aku berseru, kata Daud kepadanya. Bahwa ya, dia memakai ki. Ya. Sebab sesungguhnya, karena, akuilah, sebab sesungguhnya, kata Daud, Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Jadi supaya orang-orang itu mendengarkan perkataan Daud sungguh-sungguh, ya, supaya perkataan Daud ini menjadi perkataan yang menyadarkan mereka, menginsafkan mereka dari perbuatan mereka, sehingga mereka boleh bertobat sungguh-sungguh dari perkataan Daud ini. Daud berkata dengan imannya bahwa Tuhan itu telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Memilih, palah, gitu ya. Itu membuat perbedaan. Jadi Tuhan telah membuat perbedaan antara Daud dan orang-orang yang lain. Tuhan telah membedakan, Tuhan telah mengecualikan Daud. Tuhan telah memilih Daud, dan Tuhan telah menunjukkan perkara-perkara yang ajaib bagi Daud. Dia berkata demikian, seorang yang dikasihinya. Karena Daud tahu, sejak dia masih belia, saya mau bilang, masih kemerah-merah. Kalau Bapak Ibu baca bahwa benar-benar Daud telah dipilih Tuhan, sehingga Daud diurapi dengan minyak, dan Tuhan berkata, inilah orang yang kukendaki, kepadanya aku berkenan. Daud memperkatakan imannya bahwa dia tahu dia orang pilihannya Tuhan, dia tahu bahwa dia telah dibedakan oleh Tuhan, dia tahu sudah Tuhan mengecualikan dia, memilih dia, menunjuk dia, karena ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan berikan dalam kehidupan Daud, saudara. Ini statement yang luar biasa. Ketika dalam masalah, Daud mengingat kembali bagaimana pemilihan Tuhan atas dirinya, saudara. Bukankah Tuhan memilih saudara? Bukan saudara yang memilih Tuhan. Jadi ketika Tuhan memilih umatnya, Tuhan telah memilih orang pilihannya, Tuhan telah membedakan orang ini dengan orang lain, berarti pengkhususan, pengecualian, orang ini spesial banget di hadapan Tuhan. Orang ini punya favornya Tuhan, sungguh-sungguh, saudara. Bahkan kita katakan seorang yang dikasihinya. Ya,
Maka kalimat nausit, kausit. Orang yang dikasih itu orang yang saleh. Orang yang saleh itu orang yang setia, orang yang kudus, orang yang murah hati. Jadi kalau memakai bahasa saya, ya dari penggalan-penggalan kalimat yang kita coba bahas malam ini adalah akuilah, sebab sesungguhnya Tuhan telah membuat perbedaan, Tuhan telah membuat pengecualian, Tuhan telah memilih orang yang saleh, orang yang setia, orang yang kudus, orang yang murah hati. Ini menunjuk kepada diri Daud, orang yang dia tahu dia terlebih Tuhan. Maka Daud berkata, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Ya, sama mendengarkan. Tuhan mematuhi. Wow. Jadi Tuhan mematuhi setiap perjanjiannya kepada Daud, saudara. Tuhan menyaksikan, Tuhan mengabulkan, Tuhan mendengar permohonan, dan Tuhan menerima usulan Daud ketika dia berseru kepadanya. Kara, berseru, itu memanggil. Ketika Daud menyebut namanya, ketika Daud memanggil namanya, ketika Daud mengundang Tuhan, ketika Daud mengajukan pengaduan, Tuhan itu mendengarkan setiap isi doa, permohonan, usulan Daud kepada Tuhan. Keren bagi saya ini, saudara. Jadi kalau saya mau gambarkan, untuk memiliki kepastian bahwa Allah menjawab seruan kita, dengan permohonan kita, memohon pertolongan kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk hidup saleh, hidup yang setia sama Tuhan, hidup yang kudus, hidup yang murah hati, saya mau bilang. Sehingga ada hubungan yang terjadi antara Daud dengan Tuhan. Ada hubungan terjadi antara saudara saya kepada Tuhan. Ada bonding yang kuat. Sehingga ketika kita memiliki kepastian bahwa Allah menjawab seruan kita itu, kita tahu bahwa ada koneksi yang terjadi antara surga dengan bumi, saudara. Mereka yang dengan setia mengabdikan diri kepada Allah, yang saya bilang tadi orang pilihan tadi, ya, tentu telah dipisahkan sebagai milik pusakanya Tuhan. Jadi saya bilang ada pengecualian, dibedakan, dikhususkan, dikecualikan, ya, dipilih. Itu berarti orang ini menjadi milik pusakanya Tuhan, saudara. Apakah saudara menjadi milik pusaka Tuhan? Ayo, kita harus berbeda dengan gaya hidup orang dunia. Betul, saudara saya masih hidup dunia, kakimu masih injak bumi, saudara. Tetapi ada perbedaan dong, antara engkau orang saleh dalam Tuhan, engkau orang setia sama Tuhan, engkau yang orang kudus dengan Tuhan, orang yang murah hati, ya, harus berbeda gaya hidup dengan orang dunia, saudara. Kalau nggak berbeda, apa bedanya, saudara, dengan orang dunia? Nggak ada bedanya. Bahkan kalau mau saya bilang, mungkin orang Kristen jauh kalah dengan mereka di luar sana mengenai kasih, saudara, mengenai murah hati, ya. Orang-orang dengan agama kepercayaan lain, saya mau bilang mungkin jauh actionnya lebih terlihat kemurahan hati mereka. Kesalahan mereka pun sama, saudara. Oh, Bapak Ibu lihat setiap hari, saudara, berkumandang panggilan untuk mereka datang kepada Tuhan untuk sembahyang, saudara. 5 kali. Mereka dengan taat, setia. Mereka menyucikan dunia dengan wudhu dulu, Bapak Ibu. Dicuci telinganya, dicuci hidung mulutnya, Bapak Ibu, tangan kakinya, saudara. Supaya apa? Karena mereka mau menghadap Tuhannya. Ketika bulan Ramadan, saudara, ya, bulan Ramadan ke depan, kalau kita lihat bahwa mereka dengan salehnya, mereka taat berpuasa, saudara. Kenapa? Karena mereka tahu mereka harus berbeda dengan gaya hidup orang dunia. Kemurahan hati, teman-teman kita dari Buddha Suci, kita lihat jelas baik, kita lihat action mereka lebih terlihat, saudara, dibanding orang Kristen.
Mereka membangun rumah sakit besar. Ya, mereka menyekolahkan orang-orang yang mampu. Mereka lihat orang susah dibantu tanpa memandang agama. Bagaimana saudara saya mengasih berkat kepada orang lain, ya, aduh, kan dia bukan orang Kristen, Pak. Baik yang orang-orang sama-sama orang Kristen, Pak, mau kasih bantuan ke panti asuhan. Aduh, kalau bisa panti asuhan Kristen, Pak. Kan Tuhan bilang menolong mengasihi sama, saudara. Sedangkan di luar sana banyak orang memberi tanpa melihat status sosial tentang agama mereka. Beri aja. Tunjukkan kasihmu kepada orang lain tanpa memandang perbedaan di antara kita, saudara. Nah, inilah yang ingin diungkapkan oleh Daud ketika dia menjadi orang pilihannya Tuhan, saudara. Ya, apabila kita menjadi milik Allah, kita dapat berseru kepadanya sebagai pelindung dan pemelihara hidup kita. Sebagai Tuhan yang telah memilih kita, sebagai kita orang yang telah dipilih Tuhan, ya, dengan kasihnya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah, ya, memilih seseorang dengan kasihnya. Jadi Allah yang memilih manusia dengan kasih. Maka bukan kalau kita berkata, ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan kasih pada orang Kristen saja, kepada dunia, kepada semua orang, saudara. Jadi Allah yang punya inisiatif untuk mengasihi saudara. Bukan saudara yang punya inisiatif untuk mengasihi Allah. Jangan dibalik, saudara. Ya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Tuhan memilih seseorang dengan kasihnya. Pemilihan Tuhan terhadap seseorang ataupun umatnya. Saudara dipilih Tuhan, itu inisiatif dari Tuhan. Jadi jangan Anda berkata bahwa aku dipilih Tuhan. Dan dibalik, Tuhan yang memilihmu karena kasihnya kepadamu, saudara. Yang kedua, yang saya coba angkat tentang Tuhan mendengarkan doa. Ketika Daud berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan ketika Daud berseru. Ya, dia punya makna bahwa Tuhan akan mendengarkan ketika seseorang berseru kepadanya di dalam doa. Makanya Bapak Ibu jangan pernah jemu-jemu berdoa, saudara. Tapi Tuhan nggak dengar saya. Ada saatnya Tuhan menjawab doamu dengan caranya dan waktunya, dengan cara pandangnya Dia yang terbaik Dia berikan kepadamu, saudara. Bukan dengan keinginan kita, tapi Dia memberikan pas waktu kita butuh, saudara. Ya, ini sebagai pengingat bahwa doa kita itu didengar oleh Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan itu mendengar perkataan doa saya. Sebab waktu itu kita berkata bahwa bukan karena telinga Tuhan kurang mendengar, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang, saudara, tapi kita dididik Tuhan untuk merendahkan diri serendah-rendahnya. Tuhan didik kita untuk kita berdoa, berseru sama Tuhan, tidak cemu-cemunya, saudara. Dan mau instan, semua ada prosesnya, saudara. Karena saat ini banyak terbiasa dengan serba instan, mie instan. Apalagi serba instan semuanya, Bapak Ibu mau cepat, saudara. Mau lihat hasilnya, tidak pernah melihat prosesnya. Tapi Tuhan melihat proses dalam hidupmu. Ketika engkau mau berseru sungguh-sungguh dengan setia kepada Tuhan, saya yakin waktunya yang terbaik akan diberikan kepadamu. Sehingga apapun yang terjadi, tetap kita berkata, Tuhan Yesus itu baik, saudara. Ayat ini menunjukkan, ya, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu mendengar doa saudara. Dan Tuhan telah memilih saudara saya karena kasihnya bagi kita. Pada ayat yang kelima, kita berkata, biarlah kamu marah, kata pemazmur, tetapi jangan berbuat dosa. Kira-kira bisa nggak sih ketika Bapak Ibu marah, tapi tidak berbuat dosa? Boleh nggak kita marah? Atau marah itu dosa? Saudara. Yang kita baca, biarlah kamu marah. Berarti kan kita boleh marah, saudara.
Ya, kita boleh ngamuk, tapi jangan berbuat dosa. Karena ada orang ketika dia marah, dia gelap mata, sudah. Pokoknya melampiaskan emosinya sehingga dia gelap mata, tidak melihat secara objektif lawannya, tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga efek dari perbuatan marah itulah yang berbahaya, sudah. Bisa gelap mata, bisa memukul, bisa membunuh, bisa mencaci maki, saudara. Kemarahan inilah yang Alkitab katakan jangan sampai kamu berbuat dosa. Saudara. Biarlah kamu marah, ragas katanya. Biarlah kamu mengamuk, biarlah kamu berbantah-bantahan katanya. Tetapi jangan saudara. Tetapi jangan ya ya, tidak boleh ya, tidaklah pantas lah, tidak usah ya, dosa, kata. Jangan sampai kamu sesat. Jangan sampai kamu tersesat dalam marahmu. Jangan sampai kamu gelap mata dalam amarahmu. Jangan sampai kamu melanggar hukum Tuhan dari amarahmu. Jangan kamu bersalah karena amarahmu. Jangan kamu membahayakan orang lain, kata Alkitab. Jangan kamu berbuat salah. Jangan sampai kamu keliru karena kamu marah. Teguran yang keras dengan tensi tinggi, orang bisa bilang itu marah. Tapi ada juga bilang, enggak Pak, itu gaya saya bicara. Tapi juga ada orang bicara keras, tapi ada unek-unek yang disampaikan, sehingga selesai dari momen itu, masih berkepanjangan, berkelanjutan dendam amarahmu, sampai nanti, gua akan mengampuni sebelum gua mati, katanya. Inilah yang mengandung dosa, saudara. Ada orang marah, gelap mata, tusuk orang. Ya, saya kemarin lihat di tayangan di media sosial, ada seseorang ditangkap, lalu karena orang itu membunuh temannya. Ditanya kenapa membunuh temannya, alasan karena korek api gasnya dipinjam tidak dikembalikan. Dia marah. Hal konyol inilah yang Tuhan bilang apa? Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Pemazmur ingatkan kita. Banyak hal-hal negatif yang ditimbulkan dari amarahmu yang tidak bisa dikontrol dengan baik. Nggak bisa anger manajemenmu. Mana kita berkata selanjutnya, berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Dauman. Bungkam. Artinya. Berdiam dirilah. Tenanglah. Berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu, tetaplah diam. Kita suruh ngomong dalam hati. Cepat mendengar dan lambat berbicara, Alkitab katakan. Kita bisa menilai masalah demi masalah dengan positif. Jangan mudah mendengar dan cepat bicara, tanpa berpikir dengan bijaksana, tanpa hikmat Tuhan. Muntap bahasa Jawa bilang. Meledak saat itu, saudara. Tanpa memikirkan efek panjangnya. Berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah dia. Berdiam dirilah. Bungkam mulutmu, jadilah tenang. Karena kita berkata, Bapak Ibu, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Nah, kesabaran dalam kemarahan itu sulit, saudara. Saya orang temperamental. Sebelum saya bertobat dan awal bertobat saya diproses Tuhan. Saya minta Tuhan, jadikan aku orang sabar Tuhan, jadikan orang sabar Tuhan. Enggak seketika, saudara. Apakah ketika Bapak Ibu minta sabar sama Tuhan, tiba-tiba duguk-duguk turun langit kau berubah jadi sabar? Enggak. Tuhan kirimkan orang-orang jauh lebih enggak sabar di sebelah kita, supaya kita melatih diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan melatih diri kita untuk sabar, bisa mengendalikan diri emosi kita. Bertahun-tahun, sehingga saya bisa berkata hari ini, saya jauh lebih sabar dan tidak temperamental dari sebelum saya bertobat.
Tapi kalau Pak Bimo nggak pernah marah? Pernah. Saya marah kalau saya dicurangi. Saya marah kalau saya dibohong. Saya marah ketika saya melihat hal yang tidak benar. Ketika saya sudah tegur dan tidak mau berubah, saya pasti marah. Tapi marah itu berupa teguran. Teguran itu nyata, kata Tuhan. Itu berupa kasih. Jadi kasih yang nyata, loh, kau berani menegur yang salah. Tapi setelah itu saya tegur. Saya nggak punya dendam. Saya plong. Nah, inilah yang saya belajar dari perkataan-perkataan Daud ini. Saya marah, tapi saya tidak mau berbuat dosa. Saya berkata-kata dalam hati supaya apa? Saya menelaah mana yang harus saya keluarkan, mana yang baik dan tidak, mana yang benar atau tidak. Saya mempertimbangkan dengan bijaksana dan hikmat Tuhan, sehingga saya bisa tetap diam, dan saatnya saya akan pasti menegur. Kalau saya sudah gemes, saya tegur. Tapi selama itu, saya melihat dulu, saya menelaah dulu, menilai dulu, menimbang dulu. Tidak perubahan, saya tegur. Dengan nada keras. Karena tidak satu orang pun yang mau ditindas, saudara. Tidak seorang pun yang mau hak-haknya direbut orang lain. Tetapi ada saatnya kita berdiam diri untuk kita bisa melihat, mempertimbangkan dengan bijaksana. Apakah ini patut kita perkatakan, menegurnya, atau tidak. Tapi yang pasti, saya bisa mengontrol emosi saya. Saya bisa mengendalikan amarah saya. Berbeda sebelum saya kenal Yesus Tuhan. Sekarang teman di gereja kadang-kadang ceng-cengan, saya dibully. Saya lebih sabar, saudara. Kenapa? Saya bilang ini, bodoh amat. Kenapa? Bagi saya itu jokes, saudara. Bagi saya itu cuma guyonan. Tetapi ada hal-hal prinsip yang saya pegang, saya nggak bisa kompromi dengan hal itu. Saya pasti tegur dengan keras, saudara. Jadi, kesabaran dalam kemarahan untuk menjaga kesabaran, ketika marah namun tidak melakukan dosa. Sebagai akibatnya, pentingnya mengendalikan emosi negatif dalam diri kita. Saat kita marah atau memiliki perasaan kuat, saya bilang tadi, disarankan untuk merenungkan perasaan ini. Saya bilang tadi di awal, Bapak Ibu ya, saya coba merenungkan, saya mempertimbangkan dengan bijaksana, saya minta hikmat Tuhan untuk menentukan, mengambil keputusan Bapak Ibu. Ya, dalam hati kita khususnya, ketika Bapak Ibu mau tidur, saya setiap malam setelah berdoa, saya menelaah beberapa hal yang saya pikirkan untuk ambil keputusan Bapak Ibu. Ya, khususnya tempat tidur dapat membantu kita memahami perasaan kita dengan lebih baik dan menghindari tindakan impulsif. Pentingnya kontrol diri. Saya sekali merefleksi, mengontrol diri saya dengan refleksi Bapak Ibu ya. Saya mereview, saya introspeksi saya ya. Dan pertumbuhan rohani dalam menghadapi emosi dan perasaan negatif, saudara. Jadi, kalau engkau nggak nempel sama Tuhan, kau tidak dalam hikmat Tuhan, kau tidak minta kebiasaan pada Tuhan, setiap keputusan lu pasti keputusannya negatif. Kenapa? Karena inputnya yang kau terima negatif, pasti outputnya negatif. Tetapi ketika engkau minta pertimbangan dengan Tuhan, input yang kau terima memang negatif, tapi kau bisa ubah negatif tadi menjadi outputnya positif, saudara. Sehingga kau tidak gelap mata, sehingga kau bisa mengontrol amarahmu, anger manajemenmu, Bapak Ibu, dan bisa mengendalikan emosimu dari negatif kepada hal-hal positif. Jadi malam ini, yang punya unek-unek ya, punya dendam, buang, saudara ya. Mulai hadirkan Tuhan dalam hatimu, berseru sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Ampuni mereka yang membuat kau dongkol emosi. Bukankah kita berkata, jika engkau tidak mengampuni orang lain, Tuhan pun tidak mengampuni dirimu. Dalam isi doa Bapa kami. Jadi malam ini Bapak Ibu yang punya dendam, emosi pada orang lain, sebelum kau tidur, sebelum matahari terbenam, Alkitab berkata,
Minta ampun sama Tuhan asal marahmu, saudara. Jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai kau dendam. Terus kau biarkan. Sehingga nanti ada waktu kau meledak, kau bisa melakukan hal negatif. Mungkin membunuh orang itu. Mungkin menyakiti orang itu, saudara. Tapi ketika engkau berdiam diri, jadi tenang, mempertimbangkan setiap input yang kau terima secara negatif, dengan bantuan Roh Kudus, saya yakin outputmu adalah positif, saudara. Mulai belajar kontrolmu, mulai belajar amarahmu, kendalikan dengan baik, sehingga tidak menjadi monster dalam kehidupanmu malam ini, saudara. Jika malam ini Bapak Ibu ya punya pokok doa, ingin ditopang doa, boleh masuk dalam live chat ini, ataupun tinggalkan komentarmu di kolom komentar di nanti siaran tunda, Bapak Ibu ya, di pertinggal ini. Ataupun kalau Bapak Ibu malu menuliskan di YouTube ini, dapat ada nomor admin yang tersedia. Bapak Ibu dapat mengirimkan WA-mu dengan nama, nomor telepon, dan pokok doamu apa, Bapak Ibu. Pasti pokok doa itu sampai ke saya, pasti saya doakan. Jika nanti ada perubahan dan terima mujizat pada Tuhan, kabarkan kami kembali, saudara. Sehingga kami boleh menjadi berkat kesaksian bahwa Tuhan sudah menolong saudara. Bapak Ibu yang menabur berkat Tuhan dalam pelayanan digital kami, ada QR barcode di layar Bapak tampilan, kirimkan, saudara ya. Karena setiap rupiah dapat dikelola dengan baik, dan percayalah, dengan bantuan Roh Kudus, setiap orang yang menyaksikan program ini, minimal Bapak Ibu, rupiah Bapak Ibu memenangkan 1 jiwa. Terima kasih. Kita berdoa malam ini. Bapak bersyukur Tuhan mendengarkan doa kami. Kami menopang doa untuk Bapak Charles Simanjuntak, Tuhan. Tuhan tolong, Bapak ini sedang butuh pekerjaan, Tuhan Yesus. Berikan jalan keluar untuk masalah pekerjaannya Bapak. Beri jalan keluar, solusi dalam hak-hak yang sedang diperjuangkan Tuhan Yesus bersama teman-temannya dalam hal di perusahaan yang lama, Tuhan Yesus. Berkati Tuhan keperluan keluarga ini, keperluan setiap harinya Tuhan berpenuhi. Dengan hikmat-Mu dia boleh memahami rencana Tuhan, sehingga dia terus berusaha, dan aku bersab usahanya tidak pernah sia-sia. Tuhan akan menolongnya, Tuhan akan membantunya, Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah selang Bapak kita hadapi itu malam ini. Untuk Ibu Deborah Daru Winasya Bawa Urapi, camah bagian yang sakit ya Tuhan, beri yang terbaik untuk kesehatan Tuhan Yesus. Kalau boleh Tuhan sembuhkan, maka jadi sembuh kalau Tuhan mau. Jika Tuhan punya kehendak lain, beri hikmat-Mu sehingga dia boleh berdamai dengan dirinya, memahami rencana Tuhan hidupannya, Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk The Warriors, program digital kami Tuhan, diberkati, boleh menjangkau sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan, sampai di mana internet dapat diakses Bapak. Kami berdoa sungguh Bapak, setiap programnya boleh memenangkan jiwa dalam nama Yesus. Dengan gereja yang menjadi gereja pengajaran, gereja misimu Tuhan, demi nama Yesus. Berkati Bapak program suplemen jiwa, boleh menjadi berkat setiap minggunya Tuhan, bagi setiap teman-teman kami semuanya. Setiap rupiah kami taburkan, Bapak berkati, kuduskan menjadi dupa yang harus di depan Tuhan. Setiap rupiah kami mendatangkan jiwa, ada pertobatan terjadi demi nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hari-hari ke depan kami percaya lebih tajam lagi Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih atas malam ini ya, topang doa program ini, topang doa saya juga, karena saya percaya topangan doa Bapak Ibu memberikan saya kekuatan, hikmat Tuhan, dan semakin berkarya untuk bernama Tuhan. Sampai jumpa Senin depan jam 7 malam di program Suplemen Jiwa The Warriors. Shalom, Tuhan berkati.